Cerita si Pitung di tengah tanah Betawi yang dijajah. Di bawah langit yang kelam oleh kekuasaan kolonial, lahir seorang pemuda biasa. Tapi hatinya luar biasa. Namanya si Pitung. Lahir di Rawabilong, Batavia. Sejak kecil, Pitung bukan anak nakal. Ia lebih suka mengaji daripada bermain. Lebih suka membaca daripada berkelahi. Ia belajar pada seorang guru agama bernama Haji Naipin, yang tak hanya mengajarkan ayat-ayat suci, tapi juga ilmu bela diri. Sebab di masa itu, kebenaran tak cukup dengan kata-kata. Harus ada keberanian dan kekuatan. Bertahun-tahun, si Pitung mengasah dirinya. Bukan untuk menjadi pendekar, tapi untuk melindungi yang lemah. Derap langkah serdadu Belanda. Saat penjajah Belanda merajalela, saat rakyat kecil dipaksa membayar pajak tinggi, diperas, ditindas. Pitung melihat tangisan ibu-ibu yang kelaparan, anak-anak yatim yang kehilangan ayah mereka, karena dijebloskan ke penjara hanya karena beras sekarung. Maka ia memilih jalan yang berbeda, bukan menjadi prajurit, tapi perampok, bukan demi harta, tapi demi keadilan. Bersama sahabat-sahabatnya, Rais dan Ji, mereka menyusun rencana, menyusup ke rumah para tuan tanah kaya, menjarah harta para antek penjajah, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Beras untuk ibu-ibu yang lapar, uang untuk membebaskan petani dari jerat rentenir, hadiah kecil untuk anak-anak yatim yang hampir kehilangan harapan, dan rakyat pun mulai berbisik. Ada malaikat berpakaian hitam yang datang malam hari, membawa keadilan di balik bayang-bayang. Itu si Pitung, pendekar kita. Tapi di mata Belanda, ia penjahat besar. Diburu, dikhianati, ditargetkan dengan segala cara, hingga pada suatu malam, dalam pengkhianatan yang tak terelakkan, si Pitung tertembak, tubuhnya roboh. Tapi namanya tidak pernah mati. Rakyat menangis, tapi mereka tahu apa yang dilakukan Pitung bukan sekadar perlawanan, tapi warisan, pesan moral. Kisah si Pitung bukan kisah tentang kekerasan, tapi tentang perjuangan, tentang bagaimana satu orang bisa melawan ketidakadilan, bahwa di balik segala kekelaman penjajahan akan selalu ada yang berdiri untuk mereka yang tak bisa bersuara. Si Pitung mungkin telah tiada, tapi namanya hidup dalam cerita-cerita rakyat, dalam darah anak Betawi, dalam semangat bahwa keadilan pasti akan selalu menemukan jalannya.